Aneh banget nih suasananya nih. Tadi padahal nggak seperti ini loh Pak. Tadi nggak seperti ini tuh. Ya, tadi ada yang Sepertinya ini sebuah kode yang agak mendebarkan. Mungkin sini aja deh, Bre. Mas bisa di arah pindah sini. Aku tak cek gambarnya ya. mana Mas siapa? Ya, Agus. Habis mau ngomongin dulu ya begini. Jadi ada Ya ini agak aneh teman-teman ya. Belum pernah kita nih acara live streaming tiba-tiba cuaca berubah dengan sangat cepat. Sebelah kiri tampaknya tidak terlalu gelap, tapi sebelah kanan kita sudah ya bisa dilihat nih hujan. Mungkin bisa ini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Rizal ya. Mas, betulnya itu bisa nggak ceritain awalnya gimana, situasinya gimana pada saat penampakan, lokasinya di mana gitu. Oke, waktu itu hari Jumat ya, sekitar seminggu yang lalu kira-kira. Aku udah lupa. Sekitar jam 11 kurang 10. siang. Ya, malam. Oh, malam. Malam. Aku mau pulang kerja kan biasa jam 12 malam kan, memang kerja selalu pulang malam. Aku ngerokok dulu biasa, pengen ngeliat langit. Daerah Tangerang. Di daerah Tangerang waktu itu Di tepatnya agak kecil gitu di daerah apa, jalan apa, kawasan apa gitu. di dekat apa? Dekat bandara. Cipondo. Oh, Cipondo. Kampung Gondrong, Cipondo, Jalan Ujung Aspal, Tangerang. Perbatasan sih sebenarnya. Waktu itu malam, sekitar jam 11 kurang 10. Aku mau pulang, aku ngerokok dulu kan sebelum pulang kerja malam. Aku lihat di luar itu langit kejingga-jinggaan, mendung, agak ini. Beda sebelah sana. Sebelah sini beda. Agak aneh ini. Fenomena ini. Jadi printing saya. Iya. Terus gimana? Ada ya. Nah, kita lanjut aja Oke. ya teman-teman ya. Nah, kepala tanggung kita bikin acara hari ini. Jadi begini. Jadi jam 11 kurang 10 aku ngerokok dulu kan di luar. Pas aku ngerokok aku lihat awan, pikir mau hujan gitu. Aku pulang kan, soalnya rumah sama kerjaan tuh agak jauh. Terus aku lihat dari arah barat. Satu objek yang aku pikir nggak biasanya, nggak kayak bentuknya, kecepatannya sih lebih dari pesawat normal ya. Dia dari arah barat menuju selatan itu sekitar 40 detik karena ada awan yang jingga berbayang gitu. Kurang jingga kok ini ya. Ini mendung. Ternyata setengah juga. Ini kelabu mungkin. Dia ke arah selatan nggak lurus, cuman dia ke atas, makin ke atas. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, sekitar 8.000 kaki kali ya, 7.000 kaki. Aku masih bisa lihat jelas semuanya, cuman karena mendadak handphone memang nggak ada kameranya, rusak. Bukan nggak ada, rusak. Dari dulu nggak rusak. Aku lihat itu lampu belakang kedap-kedip semua. Dia berbentuk piringan. Aku lihat sekilas seperti piringan. Di depan itu lampunya warna hijau. Di sampingnya itu beneran ada warna kuning pudar, warna merah di belakang. Semuanya berkedip. Cuman sekitar 40 detik semuanya berkedip. Nah, itu Nggak kecil atau memang jelas boleh nggak contoh lampu ini Mas? Diameter di matanya Enggak terlalu kecil, dia agak visual kelihatan. mata kelihatan. Visual mata kelihatan. Terus perasaannya gimana pada saat melihat penampakan itu? Apakah ada kayak merinding-merinding atau apa sejenis bau-bauan apa itu menyan atau apa gitu kan? Enggak ada sebenarnya. Kan pesawat lewat biasa ya. Sebenarnya aku nggak pernah tertarik sama UFO, jadi pas ngeliat cuman kaget, tercekat kayak
kayaknya objek beda beda aja gitu. Ya udah, abis itu start jam 1 aku udah pulang, ternyata nggak hujan kan, pas baru jam 2 malamnya cuman gerimis-gerimis dikit, aku posting status di FB yang kebetulan Mas Asmi lihat. Jadi status begitu Iya. baca. Nah yang menarik selain Mas di lokasi yang lihat siapa aja tuh Mas? Itu untung atau apa sih, nggak ada orang. Iya, maka buat nguatin itu apa, saya ngelihat atau itu pesawat atau UFO, karena saya awam, saya bilang itu UFO karena saya awam, nggak tahu itu jenisnya apa. Dan kalau secara rinci saya lihat emang bukan pesawat komersil yang biasa. Terus ini terkait sama kan setelah itu muncul di siaran radio Mas, yang kesaksian yang sama, katanya di Alsinta nggak salah itu juga ada warga yang melaporkan penampakan UFO. Nah, ini Iya. apakah penampakannya kemungkinan sama nggak dengan yang dilihat Mas Rizal waktu itu? Dia cuman ini doang, di UFO itu di El Sinta aku lagi jam 6 kan, lagi dengar radio, tiba-tiba ada biasa yang segmen SMS Anda. Salah satu dari SMS itu mengabarin ada penampakan UFO sekitar 20 detik di kebun sesim. Jauh dekat. Beda kabupaten. Bentuknya nggak dijelas secara rinci, cuman dia hanya bilang diduga pesawat yang nggak dikenal, objek yang tidak dikenal diduga. Karena yang kalau nggak Rusli 20 tahun itu saksinya kan. Rusli. Nah, ini Mas sama tanya, sebelum penampakan ini pernah nggak beberapa hari sebelumnya, mungkin di seminggu berapa hari sebelumnya ada kayak mimpi atau gejala-gejala nggak enak di badan atau sesuatu yang tidak lazim secara fisik gitu Mas? Aku nggak pernah Ngerasain atau enggak? kalau ngerasain kayak bomenyan mistik kayak gitu kan. Kayak mimpi sebelumnya yang mirip seperti itu atau mungkin ada perubahan rasa gitu? Sebelumnya sih ada pernah mimpi aneh ya. Seminggu yang lalu mungkin sebelum melihat penampakan itu, mimpi aku ada di atas gunung tinggi banget. Tinggi banget ya? Iya, itu gunung. Aku tinggi, udah yang lain tuh di bawah semua, aku tinggi duduk nikmatin awan. Rokok udah, aku di atas. Aku nggak tahu maknanya, aku nggak pernah cerita, aku juga nggak terlalu tertarik sama yang arti mimpi UFO. Buat aku ya aktivitas kerja, sosialisasi temen udah, sama kadang-kadang suka nulis aja. Nulis aja ya? Nulis apa tentang Kalau suhu udara pada saat penampakan itu apakah normal, apakah lebih hangat atau lebih dingin dari biasanya? saudara biasa aja, cuman agak ada angin kayak tadi, seperti tadi ada angin, jalanan sepi, angkot pulang dari trayeknya sesekali motor, mobil 1, 2 ada. Aku duduk di bangku sebelum ngelihat ke atas, buat mastiin aja hujan atau enggak. Aku ngerokok, ya lihat objek itu. Oke, saya mau tanya nih sebentar, nanti kita bisa ngobrol ya. Oke. Ini untuk Mas Agus sekarang ya. Mas, ini penampakan yang kesekian kalinya sebetulnya di Indonesia atau mungkin seluruh dunia. Nah, ini kan ada beberapa versi nih. Kemungkinan UFO ini dari mana? Ada versi yang mengatakan itu dari luar angkasa, karena kan alam semesta konon begitu besarnya, yang memang sangat begitu besarnya, nggak mungkin ada kehidupan cuma di bumi. Itu versi pertama. Ada versi kedua adalah jin. Itu jin yang alam lain dengan teknologi yang lebih maju daripada kita. Lah ini yang menarik dari teman-teman dari Yayasan Turangga Seta itu punya pandangan sendiri gitu. Nah, katanya pandangan sendiri mereka masih sebetulnya manusia seperti kita, cuman tertutup oleh sesuatu ya. Mungkin bisa menurut Bre Agus seperti apa itu kira-kira pandangan tentang UFO ini yang berapa tahun ini sangat luar biasa ekstrim penampakannya, kesaksiannya begitu banyak, termasuk berapa hari yang lalu. Mas Rizal gimana, bisa bantu itu? Oke, terima kasih. Sebetulnya berbicara mengenai UFO,
kalau kita melihat dari sebetulnya banyak bukti-bukti ataupun informasi mengenai UFO dapat kita peroleh. Seperti halnya di relief salah satunya di Candi Borobudur juga sudah ada. Sudah dijelaskan di relief itu bahwa ada beberapa penampakan seperti piring terbang gitu kan. Mungkin salah satunya bisa saya ambil dari beberapa relief yang ada. Itu di relief yang keberapa itu ada sebuah seperti benda terbang, kemudian di bawahnya itu ada kuda dan gajah berlari-larian karena di atasnya ada sesuatu itu. Dan sebetulnya itu yang bisa kita ambil bahwa ternyata leluhur kita pun sudah menjelaskan bahwa benda seperti itu sudah ada. Jadi bukan hal yang baru lagi sebetulnya, dan semakin kesini semakin banyak penampakan seperti itu. Kira-kira siapa itu? Ya mereka seperti halnya kita, makhluk seperti manusia. Itu bukannya Kak di film-film yang kepalanya besar. Enggak, itu kan jadi begini. Jadi mereka punya teknologi sendiri untuk menyembunyikan siapa dirinya. Seperti halnya kita pakai topeng atau apalah terserah. Invisible gitu. Invisible karena mereka itu sama seperti kita tapi mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Jadi terkadang ingin menampakkan diri sebagai sesuatu yang dianggap mistis oleh masyarakat. Kenapa? Ya mungkin ini kembali ke tadi, masih ingat peristiwa zaman dahulu, zaman Majapahit, yang ingat ada peristiwa 500 tahun akan kembali lagi. Masih ingat mungkin ya cerita Sabdo Palon yang akan kembali setelah 500 tahun. Ini jadi seru, ya kan? Jadi 500 tahun lagi akan kembali untuk kejayaan Nusantara, begitu kan? Nah ini mungkin momentumnya mungkin hampir ya, tapi kita tidak tahu karena kita ya ini rahasia, tapi kita belum bisa membuka kapan itu 500 tahun itu akan terjadi, bulan apa kita itu belum bisa. 500 tahun semenjak Majapahit ramalan Jayabaya Pak. Waktu Sabdo Palon bicara Sabdo Palon itu zaman Majapahit itu ya, mungkin sama ininya yang bersama. Jadi itu fenomena semakin kesini semakin memperlihatkan bahwa ada banyak penampakan yang mungkin sudah mendekat, tapi kita tidak tahu pastinya. Tapi itu belum kita bahas, belum berani kita buka karena masih harus ada izin dari yang punya ininya dulu. Yang punya teknologi ini. Ya maksudnya leluhur kita yang memang jadi astral itu apa tuh sebetulnya tuh Mas? ya mungkin Ini makhluk astral atau bagaimana? enggak, sebetulnya begini, Mereka manusia manusia seperti kita. Jadi seperti halnya kita pakai topeng aja lah untuk menyembunyikan sesuatu seperti itu. Nah kembali ke tadi masalah yang penampakan ada di Tangerang seperti Mas Rizal tadi ditemukan, dan ada juga di beberapa tempat lainnya, bahwa ya betul kalau kita lihat yang kita investigasi selama ini, dan memang ada ya daerah yang kita sebut dengan daerah 36, area 36. Kayak 51-nya Amerika gitu yang Ya, mungkin tapi ini beda, ini kita sebut sebagai area 36. penamaannya. Iya, betul. Jadi 36 ke lokasi Indonesia area 36. Jadi Pangkalannya UFO di Indonesia ceritanya. area 36 itu area yang masih invisible. Sebetulnya ya. Betul. Jadi begini, antara Jakarta dan Bogor itu ada sekitar 4 garis lintang yang merupakan area 36. Maksudnya gimana tuh Mas? Bisa jelasin. Jadi ada berapa garis lintang adalah pertemuan antara makhluk kayak kita dan Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi antara Jakarta dan Bogor ada 4 garis lintang ya. Dan sepanjang dari sini ke Bogor, kita secara bodohnya kita nyebut gitu ya, ada 4 garis lintang dari antara Jakarta dan Bogor. Kemudian ada 9 garis bujur yang merupakan area 36 antara Cikampek dan bandara sampai Soekarno Hatta. itu area apa sih? Area, sesuatu area masih dirahasiakan. Bisa dikasih nama? Belum, kita sebutnya itu adalah merupakan landasan pacu dari. Berarti kalau dibilang Tangerang itu bisa jadi nyambung sama lokasi yang Betul. yang area 36 itu. Betul. Nah, ini teknologi menyembunyikan tadi sebetulnya
bagaimana prinsip sederhananya lah untuk gambar. Oke. Prinsip sederhananya adalah maksudnya UFO menyembunyikan atau daerah? Daerah dan mungkin teknik penyembunyian tadi. Terus terkait sama Mas tadi waktu melihat itu dia datang menghilang atau tiba-tiba Karena kecepatannya tinggi. Karena kecepatannya tinggi ya. tinggi ke arah selatan menjauh gitu. menjauh terus terhalang sama awan. Awal silang. Jadi memang Nggak bersuara mesin. iya. Cuma gitu aja sepertinya. Sangat halus. Itu kan juga depan bukannya muter-muter, itu apakah juga muter-muter cuma diam tapi kencang Aku gitu? nggak lihat muter-muter, yang aku lihat dia kedip di atas Tinggi lah. di atas bundaran seperti ada antena. Aku pernah posting gambar di Facebook yang waktu Mas Aku pengen lihat penasaran ya. Lihat di Facebook ya. Masih ada ya di Facebook ya? aku ada foto. Oh, boleh ada kira-kira. Jadi aku kan nggak pernah punya aku nggak punya kamera ya, jadi aku sketsa penampakannya seperti ini. Oke, teman-teman kita coba lihat. Saya kemarin kebetulan lupa monitor. Nanti penampakan sketsanya seperti apa ya? Mas Rosid, swing ya? Layarnya di swing sini. Swing. Nanti ada di saya. Swing. Penasaran. Ini gelap sekali ya. Ada mas? Enggak. Saking banyak foto. Suasananya beda banget ya. Di awal tadi Agak berapa menit yang lalu tiba-tiba sebelum kita mulai ya. sebelum mulai mendung besar saya bisa merinding tadi tiba-tiba hujan deras tapi hanya satu sisi ya, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Sebelah sini terang. agak apakah nggak tahu apakah ada mereka ngeliat kita Ada. iseng bikin acara seperti ini gitu. Ada. Ini ntar ada toxic di sebelah sana. Ya, tadi ada. Mana pemandangan dari teman-teman kurang gaset tadi? Wah, ini luar biasa ini. Ini gambar sendiri tadi ya? Enggak, ini sketsanya aku ambil di Mas pakai mic dong. Namanya di rumah itu UFO semua bisa. Oh iya. Makanya itu cuma satu. Kenapa gimana? Ya ini mohon maaf nih apa kru ini juragan krunya nih nggak kedengeran katanya, mohon maaf ya, bentar kita mau lihat apa punyanya Mas Rizal dulu nih. Masuk di Facebook ya Mas ya? masuk di Facebook juga. Itu kebetulan gambar yang di sini memang identik yang dengan yang Mas lihat ya? Ini sketsanya ya. Ini Yang paling Coba mirip. kasih yang paling kasih tahu mirip. pemirsa. Bisa sketsanya. nih, sekalian paralel lihat Oh, di iya, sini iya. nih. Ini paralel, tapi udah upload di Facebook ya Mas ya? udah waktu ada yang makanya. Nyari Rizal ya. waktu Beta UFO minta sketsa di grup Facebook. Akhirnya jadi lapor ke Beta UFO ya Mas ya? Kan saya bilang sih Pak di apa di siapa tahu ada yang Cuman Paling orang kecil. 8 aja. Orang Orang delapan. 8. Iya, dia dari 8 katanya. 8 lembaga 8 lembaga antariksa. udah koordinasi itu Mas. Dia SMS. Aku pikir nomornya dari Mas. Enggak, saya belum Dia dapat nomorku dari. kan saya kan dari setelah update yang bicara masalah kemungkinan teknologi Gatot Kaca itu tadi kan gitu. Mungkin dari situ saya ngetek nama Mas Rizal tuh kan sopan satunya begitu di sosial media. Wah ini kebetulan nggak dapet. Coba dia cek lagi deh. Nih. Ya ini Cuma dari 8 Yusuf katanya ya SMS hari Minggu. Dia bilang ciri-cirinya kayak gimana, kronologinya kayak apa, waktu itu cuaca seperti apa. Aku jelasin semuanya. Tapi dia minta diameternya berapa. Cukup Kurang besar. tahu, iya cukup besar. Kayak
pesawat landasan. Ya, mic-nya di saling sharing kalau ngomong. Nah. Gimana? Jadi gimana Mas yang jadi sementara ini yang sudah menerima laporan ini dari mana aja Mas? Masalah laporan penampakan Mas itu yang sudah menerima laporan. Ada dari 8 lembaga antariksa nasional ya. Namanya apa? Dari anak ngomongnya sepegang. Ya saya pegang. Ada dari 8 lembaga antariksa nasional. Dia SMS waktu hari Sabtu sama Beta UFO. Aku sharing di Twitter. Cuman nggak terlalu ditanggap. Aku juga cuman cerita aja, cuman berbagi aja, nggak melapor sebenarnya, cuman berbagi sharing aja. Dia cuman nanya serius atau gimana, bener lu ya. Ya udah itu aja kronologinya kan. Aku bilang itu aja kronologi. Aku juga posting nge-tweet banyak kan di situ ya kayak gitu itunya. Cuman pas hari Sabtu setelah udah hiruk pikuk ya udah mulai enggak reda. Ada orang dari 8 katanya. Namanya Yusuf Bakhtiar. Dia SMS nanya kronologi sama diameter, bentuk, cuaca. Aku jelasin semuanya seperti yang tadi aku. Berapa tuh Mas kalau seingatnya? Aku Ya kira-kira karena jauh banget ya. iya, nggak jauh sih, cuman seperti landasan lepas landas pesawat baru lepas landas, dia tingginya seperti itu, nggak terlalu tinggi banget sih. Aku masih bisa. Tinggi gedung gitu ya, masih kelihatan gitu ya Mas ya. Atau mungkin Besarnya? Enggak, pas waktu Enggak, saya masih ini, masih agak tinggi lagi. kalau lepas landas berarti Berapa menit gitu kan? Nggak belum terlalu tinggi banget ya, masih jalan. Aku nggak tahu itu munculnya dari mana, Po. Tiba-tiba dari barat. Aku ngerokok dari barat. Wih. ini kayaknya kameranya perlu didekatkan ya. Terlalu jauh, udah mulai ya ini self service nih. Jadi kita gotong kamera sendiri. Ya, ini nggak apa-apa nih. Ya. Angle-nya kurang enak. Kita coba angle yang ini nih. Ya. Kayaknya pas nih. Ini baru enak ini. Wajahnya kurang jelas yang tadi. Mungkin ini lebih detail. Ini agak nggak apa-apa ya, dekat merapat sedikit nih. Ya, pas. Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Ya. Jadi ini mau agak dekatan ini. Nah, ini terkait sama dari Bri Agus tadi. Kan kemungkinan itu lagi take off gitu Mas ya, ke pesawat. Apakah nyambung kira-kira dengan itu? Apakah kemungkinan memang di daerah situ juga landasan juga itu? Landasannya ya mungkin itu pas mau pulang kali ya. Kenapa ke arah selatan? Selatan. Ke arah selatan kan? Jadi Dari barat ke selatan. barat ke selatan ya. Dari barat ke selatan. Kenapa selalu ke selatan? Kenapa dia naik? Naik ya kan Mas? Tadi naik ya Mas? Agak naik. Dia agak naik. Enggak jalan lurus agak naik. Lagi manuver. Bagi manuver kan? Ini gimana tuh? Ya jadi kita juga kadang kenapa sih selalu ke selatan kadang? Kenapa selatan? Laut selatan atau apa terserah berbau selatan lah ya. Ya kita juga nggak tahu ya. Kenapa selatan? Nah, gitu. Ya mungkin dia pas lagi mau pulang ke arah landasannya atau ke arah hanggarnya kita nggak tahu kan. Ya mungkin aja di sana karena terkait dengan tadi area 36 pasti kan di sebelah selatan. Ya kemungkinan juga mereka arah pulang ke sana, ya kan? Yang terkait dengan yang tadi saya jelaskan tadi bahwa ada 4 garis lintang area 36 di arah Jakarta, Bogor, kemudian 9 lintang di antara Cikampek, bujur dari Cikampek. Nah ini mungkin adalah satu kawasan memang landasan penerbangan mereka. Memang dari teman-teman Turangga Zeta pernah nggak melakukan penelitian atau bahkan menemukan landasan-landasan yang diperkirakan untuk piring terbang inilah gitu? Ada beberapa yang sudah kami temukan, cuma ini belum kita publish. Masih Sudah ditemukan. sudah, tapi ini tidak kita publish. Bocorin dikit dong Mas. Nanti kalau udah saatnya nanti kita akan bahas. Nggak, kalau boleh tahu oke. Kalau
gambarannya. Kira-kira daerahnya mana tuh? Daerahnya. Tapi bukan di rumah makan Padang yang di bawah itu kan, Mas? Oh, itu butuh piring itu. Itu adalah beberapa, hampir semua tempat ada. Semua tempat. Seluruh Indonesia ada. Contoh. Apa jalur yang 36 itu seluruh Indonesia. Area 36 ya termasuk, ya itu masuk juga, dan daerah luar Jawa pun ada. Jawa lebih banyak lagi. Mungkin nggak di atas laut. Di atas laut ada. Ada. Berarti masih nyambung antara pulau dan di atas laut, dia nyebrang laut gitu. Ada. Kasat mata. Sebetulnya tidak kasat mata, hanya dikamuflasekan seperti halnya. Kenapa dikamuflasekan? Apakah akan berebut atau ketakutan berebut masalah bayar PBB, pajak tanahnya, atau gimana itu? Sekarang begini, sudah banyak informasi yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu dari benua yang hilang Atlantis itu ya. Kenapa Plato pun melihat bahwa Indonesia lebih condong sebagai benua yang hilang. Sebetulnya Atlantis itu adalah benua di sebelah selatan benua Jawa sebetulnya. Nah, ini ada lucu lagi kan. Baru benua baru dengar ya. Baru dengar Mas, benua Jawa. Baru dengar benua Jawa. Pandangan dari teman-teman Turangga Seta gimana? Benua Jawa itu lebih besar dari benua Atlantis. Benua Jawa lebih besar daripada Atlantis. Apa kan bukannya kalau kita ukur dari peta atlas zaman sekolah kan nggak mungkin, Mas ya? Kan hanya seperti ukurannya dianggap satu jempol, sedangkan Australia kan satu kepalan tangan kita gitu. Nah, ini gimana tuh penjelasannya, gimana tuh, Mas? Oke. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai benua Atlantis sendiri bisa dilihat di YouTube. Sudah kita upload sebanyak sekitar 43 video tentang Atlantis. Nanti silakan dibaca, tinggal nanti diketik aja Nuswantara Code of Atlantis Empire. Itu ada video. Bisa diulang tadi. Oh, nanti tinggal di search aja di YouTube, ketik Nuswantara spasi Code of Atlantis Empire. Itu ada. Berarti ini memang dari teman-teman Turangga Seta, memang penampakan yang dilihat Mas ini memang sesuatu sebetulnya sudah biasa. Bukan menggigau kan ya? Bukan, memang betul. Betul kan? Betul. Terus kenapa waktu itu tidak berani pertama kali lihat ketakutan untuk memberitakan ini, Mas? Padahal ini kan penting itu. Pertama aku nggak, rasanya biasa aja. Pertama aku nggak pernah tertarik dengan UFO pertama. Setelah habis kejadian itu, aku mulai banyak baca artikel. Aku penasaran bentuknya kayak apa. Aku Google di gambar-gambar. Aku terkejut lihat gambar yang hampir sama kayak gitu. Yang tadi hampir sama iya. tadi ya. Dari situ aku mulai penasaran tentang UFO, piramida, 9 piramida di Mars. Piramida di mana? Di Mars. Itu mirip juga. Mars. Oh iya. Ya pernah. Di Mars itu ada hubungannya dengannya Atlantis nggak, Mas? Mars ya. Pangkalan Ya aja. mungkin ada lah, tapi kita belum bahas lebih dalam mengenai Mars juga ya. Tetapi mungkin malah yang di Jawa ini yang lebih mendekati tempat asli mereka gitu. Karena Jawa adalah pusat dari peradaban budayaan Dunia. Mungkin. Iya, memang betul. Dunia. Betul. Berarti Aztec, Maya Itu adalah apa ya? Jadi kita jadi panjang lagi ceritanya ini. Ya, kita nanti bisa ditanya intinya apakah yang UFO yang ditemukan di Amerika itu juga merupakan bagian daripada UFO sini? Apakah mereka juga ada Di luar pun ada pangkalannya. tapi juga dari termasuk kawasan apa tadi? Area 36. area 51 mungkin kalau Ya, di kalau area yang paling terbesar adalah di area 36 karena pangkalan yang terbesar ada yang bekas Majapahit itu pangkalan yang paling besar dari landasan pacu itu sendiri. Ini sebetulnya semakin menarik ya teman-teman, cuman maaf kita ada masalah teknis, baterai kita sudah mulai menipis. Oh, masih ada 10 menit, oke. Jadi kita nanti ketika maghrib kita akan selesaikan nih kesempatan waktu kita perdalam lagi yang pertanyaan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizal sama Bri Agus. Nah, terus gimana, Bri? 10 menit terakhir ini kita
penasaran masalah penampakan itu yang area 36. Area 36 itu kalau boleh tahu sebetulnya kalau seandainya kita bisa melihat isinya apa? Apakah sebuah kota, negara atau cuma tempat gitu? Bandara. Sebuah benua. Sebuah benua ya. Area 36 sebuah benua. Sepanjang Tangerang, Jakarta. Dan itu dikali 9 itu, kali 7 itu. Enggak, masih banyak lagi area 36 itu. Terus tidak hanya itu kan cuma garis beberapa titiknya aja. Tapi benua ini lebih besar lagi. Ini menarik ini. Karena ternyata kalau dari pandangan teman-teman Turangga Seta ini kan dia bukan dari jin ya, bukan makhluk halus atau juga bukan dari luar angkasa. Dan ini pertanyaannya jadi mikir. Apakah ada kemungkinan bahwa seandainya mereka itu kita kalau menurut teman-teman Turangga Seta leluhur ya, termasuk leluhur kita atau gimana? Ya, mereka itu seperti saudara lah, kayak kita aja. Mungkin Kayak orang bule atau kalau Ya mungkin sama. DNA-nya Sama. Kita bisa dong kalau ada yang beneran cakep-cakep itu yang di ini. Bisa sekali. mungkin perkawinan silang juga bisa kan. Seandainya alien dia ada di sini. Alien bukan yang Bukan alien. seperti anehan itu. Iya, Ini contohnya produknya. seperti Ini produk. Ya ini gimana alien seperti Nordic ya, jenis-jenis alien reptil Nordic. Mereka seperti kita, manusia. Basically. Itu manusia. jangan-jangan mereka adalah generasi yang memang waktu sebelum Nabi Nuh yang itu ngambil mereka udah menyembunyikan itu. Ya mungkin saja. Tapi intinya adalah alien ini bukan seperti alien yang kita Di TV. tonton di TV yang aneh-aneh itu ya, bukan seperti itu. Orang dulu bilang itu para dewa karena tingkat kecerdasannya melebihi manusia. Ini dia. Kenapa? Satu hal yang pasti adalah ingat tadi 500 tahun setelah Majapahit. Nah, Ini itu. tadi belum selesai. Nah, belum selesai ya. Gimana urutan 500 itu? Jadi startnya begini. Dari mana? Start nolnya. Ya anggap aja pas Sabdo Palon bilang bahwa Sabdo Palon bilang nanti setelah 500 tahun setelah Majapahit berganti. Artinya bukan runtuh ya, berganti periode. Nanti akan muncul kembali untuk menunjukkan kejayaan Nusantara. Ini kan berarti 1300 ditambah 500. Ya mungkin 1800. hitungan bulan nggak tahu ya, kita lihat saja ke depan karena kita tidak bisa membahas kapan detailnya karena ini harus izin dulu Izin apa nih? Saya penasaran izin dengan siapa nih? dengan ya pastinya leluhur ya, kalau maksudnya yang punya kunci, maksudnya kita harus ya benar-benar sowan, maksudnya kita harus berinteraksi dengan beliau apakah bisa dibabar atau enggak, kan kita tidak berani. Jadi mengundang pertanyaan besar ya Mas ya. Tapi memang antara peneliti ya, mungkin antara peneliti dengan si pemberi izin ada komunikasi. Ada komunikasi. Melakukan suatu tindakan berdasarkan perintah dari beliau. Hmm. Kita sekarang. Oke. Ada perintah dari beliau nih. Beliaunya siapa nih, Bre? Leluhur kita pastinya. Nama mereka generasi leluhur itu orang yang merupakan generasi kita dulu yang beranak pinak ataukah memang mereka berusia panjang? Ya leluhur kita itu ya bisa yang mungkin beliau masih ada sebetulnya. Menyembunyikan gitu. Jadi ingat Dari Mas Rizal ada pertanyaan nggak ya mungkin untuk mengkomparasi dengan apa yang dilihat dan dirasakan sama yang di. Oke, kan masih berkomunikasi sama yang pemberi izin itu. Pemberi izin itu apa? Kuncen, mungkin kuncen. Dibikin sederhana aja mungkin. Begini ngobrol. Bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab, pakai Google Translator gitu. Apa aja bisa. Wonocoroko mungkin. Apa aja, beliau lebih canggih. Jadi apapun. Jadi misalnya Kita juga kemarin menemukan agak menarik nih yang dikasih tahu dari beberapa teman-teman Turangga Seta itu masih ada nggak ya? Jadi intinya begini. Jangan terkadang gini. Udah ketemu. Jadi cari dulu ya. Iya. Mungkin di Facebook. Jadi teman-teman Turangga Seta itu menemukan kayak sejenis teman-teman Turangga Seta itu meng-capture dari Google ada daerah yang bukan
yang lebih penemuan yang aneh, lebih lebih unik daripada sekedar crop circle. Jadi ada suatu daerah itu yang ternyata ada sejenis tulisan pakai aksara Jawa Kawi dan itu besarnya lebih besar daripada crop circle. Itu di selatan Jawa. Ntar saya tunjukin, saya cari dulu ya. Sekarang boleh tanya Mas, ngobrolnya tadi. Jadi apa yang tadi komunikasi sama yang kuncen pemberi izin itu ya. Jadi kalau mungkin balik lagi ke awal dulu bisa jadi itu petapa atau sabto alam tadi. Kalau seandainya dia manusia bumi, dia bumi atau penasehat kerajaan Majapahit, Ya, bisa jadi. Betul. teramal juga Mereka pemomong para raja. seperti Jayabaya. Salah satunya iya, salah satunya. Begitu. Tapi tingkat umur mereka itu mereka itu bagian dari ini juga, dari sang pemberi kuncen juga? Enggak. Dia Mereka ini. ya, beliau ya yang membimbing anak cucu lah ya, para raja-raja juga yang membimbing, memberikan petunjuk-petunjuk bagi para raja dan anak cucu segala macamnya bahwa mengenai masa depan dan apa yang terjadi biasanya seperti itu. Berarti dia komunikasi sama makhluk astral yang disebut orang alien UFO. Ya mungkin bisa. Ya tapi bukan alien-alien itu ya. Alien-alien abal-abal itu ya. Ya. Nah, itu dia. Satu temuan dari teman-teman teman-teman Turanggaseta, mereka menemukan adanya deretan sejenis kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno ini. Jawa kuno tetapi mereka sangat besar sekali, memanjang dan rapih. Lah apakah itu bagian daripada yang disampaikan oleh oleh teman-teman Turanggaseta itu, apakah dari sini juga yang leluhur kita, apakah ini? Ya, salah satunya juga. Ini karena agak unik nih. Ini apa ini? Ini sebetulnya? di tanah. Cuma kita lihat dari Google Map, cuma seperti ada tulisan-tulisan. Nah, ini. Jadi aksaranya pakai aksara bahasa Jawa kuno gitu, Sanskerta. Dan itu sangat besar, Tandanya sekali. di Jom tanah. Tanah. Ini tanah. Ini kan hutan-hutan. Ini tanah-tanah. Dilihat dari tinggi lagi, aksara jauh. Aksara Jawa kuno. Terus ya ini Mas tadi yang penampakan yang dilihat Mas tadi, kita lihat di Google ya. Kita coba lihat di Google apakah ini sebelum menutup acara nih menjelang maghrib juga dari Mas Rizal ya. Yang mana Mas tadi yang model UFO yang dilihat Mas Rizal tadi itu yang mana ini? Mungkin foto. Wah ini sudah mulai 51 nih. Udah mulai mulai mencintai UFO. Harus diganti Ganem ini masanya Mas. Sayangnya ini nggak ada. Ya ini foto ya Kak, foto coba lihat. Ini kebetulan sinyalnya agak lambat nih. Tadi cepet, kenapa ke sini jadi susah? Ini langit udah biru kembali nih. Udah cantik. Udah cantik ya. Tadi ada ini. Iya tadi ada fenomena yang cukup mencengangkan kan. Tatkala kita berbicara tentang leluhur, beliau tanpa diundang pun beliau sudah hadir. Sudah hadir. Tadi cerah Mas, cerah sekali. Iya. Cerah dan panas tiba-tiba. Iya. Mau acara sampai kita harus pindah-pindah kamera ini juga waduh ini. Kan anehnya di sebelah Hanya di sebelah kanan badai, sini kering. Itulah fenomena yang kadang sesuatu hal yang dianggap Kebetulan kenapa nggak muncul? Tapi kalau secara fisik dia sama DNA. Bagaimana Mas? Kalau secara fisik atau mereka itu beda sama jin. Beda. Beda. Oh iya, beda. Mereka seperti gitu. Iya. Beda. Jin lagi. Jin lain. Jin aja. Mereka beliau seperti kita, leluhur kita yang punya derajat lebih tinggi lah. Gen sama, DNA sama,
cuman IQ Ya pasti mereka IQ. punya teknologi yang lebih canggih. Jadi sebenarnya mereka itu mikirin bumi ya, Oh pasti. gitu. tentang hutan, kebakaran, longsor, Semua. mereka pikir. Iya, karena kejadian apapun yang akan terjadi, beliau sudah tahu dan terkadang beliau menginformasikan itu lewat kami. Maksudnya sesuatu mungkin apa namanya? Ya memang ya mungkin orang-orang yang ditunjuk mungkin dikasih tahu siapapun. Menulis-nulis di patung, membuat relief atau segala macam, itu salah satunya. Tapi apa yang bisa dia lakuin seandainya bumi tsunami? Sudah. Tapi dia udah ngelakuin sesuatu. Begini. Pengalaman saya pribadi dari kecil saat sebelum tsunami terjadi itu sekitar tahun 2004 ya awalnya, itu saya masih 97 itu saya masih SMA ya. Iya kalau nggak salah tambah 7 tahun 2004 ya. Jadi pengalaman saya pribadi setiap 7 tahun sebelum kejadian itu beliau sudah menginformasikan bahwa kamu hati-hati, tahun segini akan terjadi seperti ini, sebagai tsunami. Itu setiap 7 tahun sekali. Termasuk Pak Harto Lengser pun tahun 98, 97, saya 91 sudah dikasih tahu beliau bahwa hati-hati tahun segini sampai gini Pak Harto turun bla bla bla. Itu 7 tahun. Dan saya baru sadar ternyata benar ya setiap 7 tahun. 7 tahun depan apa Mas? Ini nanti aja. Bahaya nanti biar penasaran ya. Jadi ini berhubung waktu kita sudah masuki masa sholat Jumat. Ya kita akan hari ini kita sangat beruntung walaupun sholat maghrib, sholat Jumat ya. Maghrib, salah ngomong, maaf. Jadi tadi pas kita mulai acara tadi dengan cuaca yang mendadak, hujan di sebelah kanan dan kiri enggak. Dan kita harus berganti-ganti posisi tadi sempat sementara, kemudian tiba-tiba entah kenapa kok susah sekali internetan, padahal biasanya juga nggak ada masalah itu, padahal sebetulnya sudah menurut itu ada yang ganggu memang ya? Enggak, karena beliau lebih punya magnet yang cukup luar biasa. Jadi mungkin frekuensi bisa terganggu, handphone pun bisa terganggu. Oke. Prioritaskan buat streaming. Jadi mungkin di sini Mas. Ya, ada kita tutup. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Rizal yang mau capek-capek mengisi acara Brondol kali ini, ngobrol sama Om Serondol di Serondol TV. Dan Bri Agus, jika yang masih penasaran dengan dan tertinggal menonton acara hari ini, mungkin kita akan upload ulang di YouTube. Ya, rekamannya akan sama persis dengan apa yang kita mulai tadi. Mungkin itu dulu oleh Mas Rizal. Terima kasih. Kalau seandainya ada permintaan lagi dari teman-teman pemirsa untuk ngobrol lagi, masih bersedia Mas ya. Ini juga Bri Agus, terima kasih banget, ini luar biasa. Pandangannya memang bukan mainstream ya, bukan di luar dari pandangan umum. Jika itu pandangan umum hanya dua, makhluk luar angkasa atau jin. Dan ini ternyata masih dianggap sama kak kita, leluhur kita. Untuk detailnya, jika ada request untuk pembahasan lebih dalam lagi, nanti kita coba cari waktu untuk live streaming berikutnya membahas masalah ini UFO yang masih merupakan leluhur atau saudara kita. Itu dulu, terima kasih teman-teman pemirsa, sampai ketemu lagi di Brondol berikutnya. Sip, terima kasih.